Halo semuanya, terima kasih sudah membuka video ini. Perkenalkan, nama saya Maria Francisca Tunga. Saya adalah seorang mahasiswa program studi Magister Pendidikan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menganalisis butir soal dengan satu parameter logistik menggunakan aplikasi Quest. Sebelum kita belajar bagaimana cara melakukan analisis dengan menggunakan aplikasi Quest, saya terlebih dahulu akan memberikan sedikit pendahuluan, kemudian saya akan menceritakan bagaimana alur analisis dengan menggunakan aplikasi Quest. Nah, yang pertama, teori respon butir sendiri itu apa sih? Nah, teori respon butir atau item respon teori yang sering kita dengar IRT merupakan teori pengukuran modern yang biasanya digunakan dalam analisis butir soal. Nah, pada item respon teori ini ada 3 model logistik yang sering digunakan saat ini. Yang pertama yaitu model logistik satu parameter, yang mana ini tuh menganalisis data yang hanya menitik beratkan pada parameter tingkat kesukaran butir saja. Kemudian model selanjutnya ada model logistik 2 parameter, yang mana untuk model logistik 2 parameter dia menitik beratkan pada parameter tingkat kesukaran dan daya pembeda soal. Berikutnya ada model logistik 3 parameter. Nah, pada model 3 parameter ini dia menitik beratkan pada parameter tingkat kesukaran butir soal, kemudian daya pembeda soal, dan yang terakhir adalah peluang untuk menebak atau guessing. Nah, untuk melakukan analisis butir, kita dapat menggunakan berbagai macam software ya. Nah, salah satunya yang ingin saya tunjukkan hari ini yaitu menggunakan aplikasi Quest. Nah, aplikasi Quest dapat digunakan untuk mengkonstruk dan memvalidasi variabel yang berbasis observasi dikotomis dan politomus, misalkan pilihan tes pilihan ganda ya. Jadi, aplikasi Quest ini bisa kita manfaatkan untuk analisis misalkan tes pilihan ganda, seperti itu. Kemudian hasil dari analisis ini kita peroleh informasi apa saja sih? Nah, aplikasi Quest menyajikan estimasi butir, kemudian estimasi dari kemampuan responden sendiri, kemudian dia menyajikan fit statistik, yang kemudian ini diperoleh dari mana? Oh, ini dapat kita lihat setelah kita lakukan analisis, kemudian kita peroleh outputnya. Jadi, informasi ini ada pada output setelah kita lakukan proses analisis. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana cara atau alur dari analisis menggunakan aplikasi Quest sendiri? Yang pertama adalah kita perlu data. Misalkan kita punya data dikotomus atau politomus gitu ya. Misalkan ada terdiri dari 40 butir soal, kemudian ada misalkan 20 orang responden, seperti itu. Kemudian datanya merupakan pilihan dari benar atau salah gitu ya, benar atau salah, seperti itu. Nah, untuk menggunakan, sebenarnya ada berbagai macam jenis data yang bisa kita pakai. Bisa menggunakan yang dikotomus benar atau salah, kemudian bisa juga yang politomus yang pilihan ganda itu A, B, C, D, E, itu bisa kita pakai. Namun pada kesempatan kali ini saya khusus akan menjelaskan bagaimana menganalisis jika menggunakan data dikotomus, yaitu dengan pilihan jawaban benar atau salah. Jadi yang pertama kita harus punya data inputnya dulu. Selanjutnya adalah kita butuh menuliskan perintahnya seperti apa. Nah, untuk detail dari perintah ini sendiri lebih lanjut akan saya terangkan pada saat kita melakukan simulasi menggunakan aplikasi Quest.
Di sini nanti ada judulnya seperti apa, kemudian nama filenya apa, kodenya apa, kemudian kita ingin menampilkan apa. Itu semua akan lengkap kita tuliskan terlebih dahulu pada perintah ini ya. Selanjutnya, setelah kita menuliskan perintahnya secara lengkap, misalkan yang kita butuhkan outputnya seperti apa, kemudian kita buka aplikasi Quest, kemudian di dalamnya akan muncul seperti ini ya, tulisan seperti ini. Nah, pada bagian panah ini, kita akan menuliskan submit nama filenya, kemudian dengan format CTL. Setelah kita menuliskannya di bagian bawah ini, submit nama file.ctl, kemudian kita enter. Nah, setelah kita enter, kita akan peroleh output yang kita inginkan ini ya. Aplikasi Quest akan memproses dan memunculkan semua perintah atas output yang kita ingin keluarkan. Seperti itu. Nah, agar kita dan teman-teman sekalian tidak bingung, berikutnya akan langsung saya tunjukkan bagaimana cara melakukan analisis dengan menggunakan aplikasi Quest. Pertama-tama, untuk melakukan analisis dengan menggunakan aplikasi Quest, kita terlebih dahulu menyiapkan data yang ingin kita analisis. Nah, di sini saya menyiapkan data dengan 50 orang responden, kemudian terdiri dari 40 butir soal. Seperti itu. Di sini saya menggunakan data acak, yaitu dengan menggunakan formula Excel range between 0,1. Nah, ini merupakan jenis data dikotomus yang mana satu itu menggambarkan bahwa orang tersebut menjawab dengan benar, sedangkan 0 menggambarkan orang tersebut menjawab soal salah. Seperti itu. Nah, setelah kita punya data dikotomus seperti ini, di sini ada 50 responden, 40 butir soal, selanjutnya kita buat bentuk yang ringkasnya. Ini tujuannya untuk apa? Ini agar pada saat kita memindahkan file ke bentuk notepad, dia akan lebih mudah dianalisis menggunakan aplikasi Quest. Seperti itu. Di sini untuk respondennya sendiri, nama respondennya saya sudah ubah dalam bentuk kode. Di sini 0001 mewakili responden yang pertama atau orang pertama. Kemudian responden ke-50 di sini dituliskan dengan kode 0050. Seperti itu. Nah, setelah kita sampai pada tahap ini, kita bisa simpan file ini dengan menggunakan format yang berbeda. Nah, ini nama filenya bisa kita ganti, misalkan latihan saja. Kemudian format dari filenya sendiri kita ganti jadi formatted text space delimited. Nah, ini penting untuk dilakukan agar nanti kita mudah pada saat melakukan analisis dengan menggunakan aplikasi Quest. Setelah kita ganti, kita bisa klik save, kemudian kita bisa tutup file Excel-nya. Nah, setelah itu kita buka lagi folder yang tadi kita simpan file dengan formatted text ya. Nah, di sini filenya sudah ada, yaitu dengan nama latihan. Tadi kita namakan filenya latihan. Selanjutnya kita coba buka file latihan. Di sini sama seperti di Excel tadi, yaitu data mentahnya ya. Kemudian kita juga buka untuk perintahnya. Nah, pada penjelasan saya sebelumnya, saya telah menyebutkan bahwa langkah pertama adalah kita harus punya data dulu. Nah, ini kan kita sudah punya datanya. Setelah itu, langkah kedua adalah kita harus
buatkan perintahnya. Seperti itu. Nah, untuk perintah di sini adalah bagian kita menuliskan title-nya atau judulnya. Nah, pada perintah yang saya buat ini, saya menuliskan tes dikotomus itu dengan 40 item pada kolom 9 sampai kolom 48. Kita bisa lihat di sini dari kolom 9, kita bisa lihat di sini ya. Kolom 9, kemudian untuk yang terakhir pada kolom 48, sehingga di sini itemnya berada pada kolom 9 sampai kolom 48. Selanjutnya, untuk yang kedua ada data file. Nah, data file itu kita isikan apa? Kita tuliskan nama file yang akan kita analisis ya. Nah, di sini tadi kan nama filenya kan adalah latihan, kemudian formatnya tadi kan PRN, sehingga kita tuliskan untuk data filenya kita tulis latihan.prn. Selanjutnya untuk kode ini berisi kode jawaban peserta tes. Nah, di sini kan kode jawabannya terdiri dari 1 dan 0, sehingga di sini untuk kodenya sendiri kita tulis 01. Nah, untuk format ID itu terdiri dari kolom berapa sampai kolom berapa. Nah, di sini kolom pertama sampai kolom ke-5. Nah, untuk format ID kolom pertama sampai kolom ke-5, untuk itemnya sendiri, tadi sudah kita perhatikan bahwa dia dari 9 sampai kolom ke-9 sampai kolom ke-48. Nah, untuk width-nya sendiri kita buat jadi 107. Kemudian kita untuk estimate apa? Ini yang apa yang ingin kita tampilkan seperti itu. Nah, perintah estimate ini sendiri yaitu perintah untuk menganalisis secara otomatis menurut program quest ya. Nah, kita bisa melakukan perintah yaitu untuk menunjukkan hasil, misalkan hasil analisis secara simultan, kemudian bisa menunjukkan hasil analisis yang menyajikan informasi tentang item secara singkat, misalkan tentang estimasi tingkat kesukaran, kemudian nilai infit M-square, kemudian nilai infit T, kemudian kita juga bisa minta hasil analisis yang menyajikan informasi seperti skor mentah, estimasi skor kalibrasi, nilai infit MN square, kemudian nilai infit T, kemudian bisa juga kita perintah untuk ini untuk yang internal ini yaitu untuk menunjukkan hasil analisis yang menyajikan informasi tentang item secara lengkap dengan analisis menggunakan klasik tes teori dan item respon teori. Itu yang perintah internal ini ya. Nah, setelah itu untuk perintah quit adalah perintah untuk kode untuk perintah di akhir itu. Jadi setelah kita ada tadi nama filenya atau judulnya, kemudian kita di sini masukkan data file, nama filenya apa, kodenya apa, formatnya bagaimana, terus dan seterusnya kita mau mengestimasi apa. Nah, ini sudah masukkan, terus diakhiri dengan quit yang menunjukkan bahwa perintahnya telah berakhir. Nah, dari alurnya tadi telah saya terangkan bahwa yang pertama kita harus punya datanya dulu. Nah, di sini datanya sudah ada. Kemudian yang kedua, kita harus punya perintahnya seperti apa. Nah, di sini kita sudah buat perintahnya. Dan yang terakhir tadi, kita bisa langsung buka aplikasi Quest ya. Kita buka aplikasi Quest, kemudian kita masukkan kata kunci submit spasi nama file perintah yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini saya menamakan filenya perintah, kemudian formatnya adalah
CTL. Seperti ini. Nah, setelah kita masukkan kode submit, oh mohon maaf ini salah ya. Submit spasi perintah .ctl. Setelah itu kita bisa enter. Nah, ini enter. Nah, aplikasi Quest akan menunjukkan atau menghasilkan output yang kita inginkan. Misalkan yang pertama kita lihat yang latihan SH, yang akhiran SH. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa di atas sini ada menampilkan N-nya sama dengan 50. Nah, N ini menunjukkan banyak peserta tes tadi sebanyak 50 orang. Kemudian L sendiri menunjukkan jumlah item soal. Di sini L sama dengan 40 sehingga menunjukkan bahwa terdapat 40 butir soal. Nah, selanjutnya ada probability levelnya yaitu 0,5. Nah, probability level ini menunjukkan bahwa peluang benar atau salah sebesar 0,5. Seperti itu. Selanjutnya ini tadi ada page width, tadi 107. Kemudian kita lihat pada summary of item estimate. Nah, pada summary of item estimate ini ada reliability of item estimate. Karena ini kan item, berarti ini reliability of item estimate. Nah, di sini ini menunjukkan nilai dari reliabilitas butir soal yang kita beri, yang tadi ya, yang kita analisis reliabilitas butir soalnya seperti apa. Nah, di sini karena datanya tadi saya pakai random dari 0 dan 1, makanya nilai reliabilitasnya jadi 0,0 gitu. Mungkin kalau kita menggunakan data yang sebenarnya dari lapangan, nilai reliabilitasnya akan berbeda. Nah, namun nilai reliabilitas itu berdasarkan estimasi item itu disebut juga dengan reliabilitas sampel. Semakin tinggi nilainya, semakin banyak item yang fit atau cocok dengan model yang diujikan. Sebaliknya, semakin rendah nilainya, maka semakin banyak item yang tidak fit atau cocok dengan model yang diujikan, sehingga tidak memberikan informasi yang diharapkan. Nah, teman-teman mohon diingat bahwa model yang kita ujikan ini yaitu kita menggunakan RAS model ya. Nah, selanjutnya kita lihat nilai dari penetapan fit item seluruhnya. Itu kita bisa lihat pada nilai infit mean square dan simpangan bakunya. Nah, simpangan bakunya ditunjukkan dengan yang outfit T-nya. Nah, pada infit mean square di sini kan terlihat bahwa nilai min-nya yaitu 1,00. Nilai ini dinyatakan cocok dengan model RAS. Kenapa demikian? Karena nilai 1,00 berada di dalam rentangan yang sudah ditentukan, yang mana rentangan untuk dinyatakan cocok dengan model RAS itu adalah dari nilai 0,77 sampai 1,33. Jadi selama nilai min-nya berada di dalam rentangan itu, maka dapat dikatakan bahwa dia fit atau cocok dengan model RAS. Seperti itu. Selanjutnya, untuk nilai simpangan baku, outfit T untuk RAS model, yaitu dengan kita melihat apakah nilai dari outfit T-nya ini, untuk yang min-nya ini, dia
lebih besar atau lebih kecil dari 2. Jika dia lebih besar dari 2, dia tidak cocok dengan model RAS. Sebaliknya, jika dia lebih kecil dari 2, maka dia cocok dengan model RAS. Nah, nilai 0,04 itu lebih kecil dari 2, sehingga dapat dikatakan bahwa nilai ini tuh fit dengan atau cocok dengan model RAS. Seperti itu. Nah, kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil analisisnya diperoleh infit mean square berada di dalam rentangan 0,77 sampai 1,30 dan nilai outfit T-nya lebih kecil dari 2 sehingga keseluruhan items-nya sesuai dengan RAS model. Seperti itu. Kemudian kita akan melihat tentang summary of case estimate. Ini masih sama nilai reliabilitasnya tadi. Di sini menunjukkan bahwa nilai reliabilitasnya 0,27. Kemudian penjelasannya masih sama seperti yang sebelumnya. Kemudian selanjutnya kita lihat nilai infit mean square ya. Di sini nilai mean-nya 1,00 yang mana dia berada di dalam rentang 0,77 sampai 1,33 sehingga dia cocok atau fit dengan model RAS. Kemudian kita lihat untuk yang simpangan bakunya outfit T nilai mean-nya adalah 0,05 yang mana nilai 0,05 lebih kecil dari 2 sehingga dapat kita simpulkan bahwa ini cocok dengan model RAS. Seperti itu. Nah, berdasarkan hasil analisis yang diperoleh ini, kita tarik kesimpulan bahwa nilai infit mean square-nya masih berada dalam rentang 0,77 sampai 1,33. Kemudian untuk nilai mean-nya sendiri lebih kecil dari 2 sehingga dia masih berada atau cocok dengan model RAS. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kita lihat output berikutnya. Output ini menunjukkan informasi tingkat kesukaran butir. Maaf, ini menunjukkan tingkat kesukaran butir dan kemampuan responden. Ini dapat kita lihat pada peta ini ya. Peta ini. Nah, tingkat kemampuan responden dan tingkat kesukaran butir. Yang pertama kita lihat dulu tingkat kesukaran butir. Nah, untuk tingkat kesukaran butir sendiri, itu untuk butir yang paling sulit, itu adalah butir nomor 17. Nah, itu merupakan butir yang paling sulit. Kemudian untuk butir yang paling mudah adalah butir nomor 1 ini ya, bisa kita lihat bersama. Nah, normalnya sebaran dari tingkat kesukaran butir ini akan menyerupai seperti kurva normal. Seperti itu. Nah, berikutnya untuk tingkat kemampuan responden itu bisa kita lihat pada yang XX ini ya. Untuk responden pertama, misalkan responden yang ini berarti kemampuannya berada di level 1,1 ya, sekitar 1,1. Nah, skala untuk kemampuan dari yang skala logitnya ini kan dari 2 sampai positif 2. Nah, untuk yang 2 berarti peserta didik tuh punya kemampuan yang sangat bagus. Di atas dari 2 berarti dia masuk ke kategori jenius. Sedangkan untuk yang
negatif 2 berarti dia masuk ke kategori peserta didik dengan kemampuan yang agak rendah, seperti itu. Nah, kalau misalnya dari peta ini kita bisa lihat bahwa peserta didik kebanyakan peserta didik punya kemampuan di sekitar 1 sampai negatif 1 ya. Sebaran dari kemampuan peserta didik berada pada nilai 1 sampai negatif 1. Seperti itu. Nah, tadi kita juga sudah tahu bahwa butir yang paling sulit itu butir 17, butir yang paling mudah itu butir nomor 1. Selanjutnya kita lihat sebaran butir yang fit dengan model RAS ya. Model RAS tadi mensyaratkan bahwa butir soal itu harus berada pada rentang 0,77 sampai 1,33. Nah, dari grafik ini bisa kita lihat bahwa dari 40 butir soal, dia tuh seluruhnya fit dengan model RAS. Kenapa saya sebutkan demikian? Karena di sini tidak ada, jadi bintang-bintang yang kecil ini mewakili butir soal ya. Jadi misalkan ini item 1, dia berada pada tepat di yang 1.0 ini. Berarti dia kan masih di dalam rentang model RAS ya, yang mana tadi model RAS dari 0,77 sampai 1,33. Kemudian butir 2 juga masih di dalam, jadi ini seperti batasnya ya. Batas yang menjadi syarat dia fit atau tidak dengan model RAS seperti itu. Nah, dari 4 butir ini kita lihat bahwa bintang-bintangnya tuh tidak ada yang berada di luar dari batas model RAS, sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa semua butir atau 40 butir soal yang kita analisis ini sudah fit atau cocok dengan model RAS. Seperti itu. Jadi begitu untuk analisis output yang latihan SH, yang akhirnya SH. Selanjutnya kita lihat, coba kita lihat yang akhirnya IT ya. Nah, di sini kita lihat bersama, di sini ada itemnya, kemudian kita lihat ke bawah, itemnya sampai 40, benar tadi butir soalnya sampai 40. Kemudian selanjutnya kita lihat informasi apa lagi yang disajikan di dalam hasil output ini. Ya, untuk item yang pertama kita lihat bahwa skornya 32, yang mana ini menunjukkan bahwa 32 peserta didik menjawab dengan benar pada item 1. Kemudian di sini maksimum skornya 50. Karena tadi itu kan ada 50 responden. Kemudian tingkat kesulitan butir atau threshold-nya itu adalah negatif 0,62. Yang mana ini kalau misalnya dia masuk ke negatif berarti bisa digolongkan ke dalam soal yang mudah. Seperti itu. Selanjutnya untuk item yang kedua, ini menunjukkan bahwa ada 23 orang yang menjawab benar, kemudian nilai tingkat kesulitan butirnya 0,13. Nah, coba kita lihat soal yang tingkat kesulitan butirnya paling rendah, artinya soal yang paling mudah ya. Itu bisa kita lihat dari nilai dari threshold-nya yang paling kecil.
ini bisa kita lihat bahwa nilai threshold yang paling kecil adalah butir nomor 22 yang mana nilai kesulitannya sampai negatif 0,2 sehingga dapat dikatakan dia masuk soal yang paling mudah. Kemudian di sini, oh maaf, tadi ternyata ada yang item nomor 1 tadi ya, item nomor 1 yang ternyata tingkat kesulitan butirnya atau kesukaran butirnya tadi negatif 0,62, yang mana ini merupakan masuk ke kategori soal yang mudah, sangat mudah ya. Ini yang pertama ini, karena kenapa dia jadi masuk ke yang paling mudah? Karena ini kita lihat bahwa ada dari 50 siswa, itu ada 32 orang siswa yang menjawab dengan benar soal nomor 1. Sehingga nilai threshold atau kesukaran butirnya tuh paling rendah. Sehingga butir soal ini dikatakan paling mudah, seperti itu. Nah, ini tentu saja cocok dengan hasil output tadi pada output yang berakhiran SH, yang mana tadi kita juga melihat peta kesukaran butir, itu nomor yang paling susah itu 1, item yang paling susah 1, kemudian jika saya tidak keliru, yang paling sulit adalah item nomor 17. Nah, dengan di sini 19 orang yang bisa menjawab dari 50 orang peserta didik secara total ya. Dari total 50 peserta didik hanya 19 orang yang bisa menjawab, sehingga nilai threshold-nya yaitu 0,46 masuk ke kategori soal yang sukar. Seperti itu. Nah, untuk akhiran IT-nya sudah, selanjutnya kita coba lihat akhiran TN-nya. Nah, untuk akhiran TN ini, dia menampilkan hasil analisis per itemnya. Misalkan di sini item 1, kemudian threshold-nya dispesifikasi lagi. Sebenarnya tadi ini secara umumnya saya sudah jelaskan pada output yang sebelumnya. Ini bisa teman-teman lihat bahwa ini seluruh item soal dari butir nomor 1 sampai nomor 40 itu dirincikan satu persatu ya. Seperti itu. Itu untuk yang akhiran TN. Selanjutnya untuk akhiran LO kita coba perhatikan. Di sini juga menuliskan ya, ini tadi maksimum tadi 40 karena ada 40 butir. Kemudian di sini ada informasi-informasi lainnya yang kita bisa lihat bersama. Setelah itu kita coba buka akhiran CA. Di sini juga kurang lebih sama, sudah saya jelaskan tadi. Di sini ada name, nama untuk yang responden tadi ya, ini kode untuk responden pertama, kemudian dia mendapat skor 14, artinya dia bisa menjawab 14 soal secara benar dari 40 butir soal total. Kemudian dia masuk ke kategori kemampuan negatif 0,63 gitu ya. Nah, itu tadi sudah sempat saya singgung. Ini sampai di bawah juga, misalkan orang yang ke-50, dia bisa menjawab 19 soal dengan benar dari total 40 soal. Seperti itu. Nah, ini menunjukkan rentang kemampuan peserta didik dengan kode 1-50 tadi dari negatif 2 sampai positif 2. Yang mana negatif 2 merupakan peserta didik dengan kemampuan rendah, kemudian positif 2 merupakan peserta didik dengan kemampuan yang tinggi, seperti itu.
Nah, begitu saja penjelasan dari saya tentang analisis butir soal dengan satu parameter logistik menggunakan aplikasi Quest. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang ingin mempelajari aplikasi Quest juga. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.